Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang dan selamat datang guys di podcast kita. Saya Dava Faranezar dan hari ini kita akan membahas satu kasus beberapa terakhir kemarin yang sempat viral di media sosial, yaitu kasus videografer asal Sumatera Utara, Amsal Christy Sitepu, yang sempat didakwa korupsi terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Nah, tapi kita nggak akan bahas ini dari sisi hukum semata. Hari ini kita mau lihat kasus ini dari kacamata jurnalistik. Gimana media meliput, gimana framing terbentuk, dan apa pelajaran buat kita semua soal cara mengonsumsi berita di hukum. Untuk itu aku kedatangan tamu atau narasumber yang sangat tepat, yaitu selamat datang kepada Mas Zainal Arifin Sadik SIKOM. Oke, terima kasih Mas Dava. Selamat siang. Selamat siang. Sebelum masuk lebih dalam nih Mas Zain, boleh dong perkenalkan diri sedikit ke pendengar kita, entah dari latar belakang atau pengalaman yang cukup mumpuni atau yang pengalaman yang sangat luar biasa di bidang jurnalistik, hukum dan media dan sebagainya. Oke, baik. Mungkin aku menjelaskan di pengalamanku di bidang jurnalistik dan media ya. Soalnya emang kalau di hukum aku terus terang nggak ada background di sana. Oke, jadi untuk di media sebenarnya aku itu nulis ya. Nulis itu kalau ngomong nulis awal sendiri itu di forum. Kalau teman-teman tahu forum-forum zaman dulu lah. Nah, terus baru masuk ke media itu aku di tahun 2020. Itu awalnya aku nulis di media yang bahas e-sport ya, e-sport sama game gitu. Jadi di sana aku nulis tentang game-game seperti Dota 2 seperti itu. Nah, lanjut di tahun 2021 aku pindah haluan ya. Jadi awalnya genre yang aku tulis dari e-sport itu aku pindah ke budaya pop culture Jepang. Seperti itu. Ya, alias wibu ya kalau teman-teman bahasa sekarang. Nah, di tahun 2021 tengah itu waktu itu aku masih mahasiswa ya. Nah, aku kebetulan berkesempatan magang. Magangnya itu kebetulan di Times Indonesia. Jadi dari 2021 pertengahan selama 6 bulan sampai akhir 2021 itu aku nulis di sana di Times Indonesia. Konten yang aku tulis sih kebanyakan listicle ya. Jadi emang konten-konten yang sifatnya itu tulisan entertainment, kayak review film atau rekomendasi film atau mungkin pembahasan tentang game kayak gitu-gitu sih yang tak tulis ya. Terkadang ada liputan lokalnya juga gitu. Nah, di 2021 akhirnya aku kerja di humasnya Universitas Muhammadiyah Jember, dan di sana aku akhirnya fokus untuk nulis pemberitaan tentang Universitas Muhammadiyah Jember seperti itu. Oke, berarti memang background dari Mas Zain ini hobi menulis. Bisa dibilang seperti itu enggak Mas? Hobi menulis dan awal terjun ke dunia jurnalistik itu ke forum yang lebih masih ruangnya kecil, bisa dibilang gitu kan. Setelah itu terjun ke media, yaitu meliput tentang e-sport seperti sebagai Dota dan sebagainya, game-game seperti itu. Lalu masuk lagi ke pop culture Jepang, menulis pop culture Jepang alias wibu bisa dibilang Mas ya. Karena emang sekarang di Jember peminat wibu sangat bisa dibilang banyak ya. Betul betul. Lalu sekarang beralih ke jurnalistik dan kerja di humasnya Unmu Jember. Dan kalau boleh tahu nulis di humasnya Unmu Jember ini nulis yang berita kayak gimana Mas? Oke, baik. Jadi emang kalau nulisnya sih apa aja tentang Universitas Muhammadiyah Jember, mulai dari kegiatan yang dimiliki oleh mahasiswa, kegiatan yang dimiliki oleh dosen. Kalau dosen biasanya ke penelitian, pengabdian seperti itu ya. Terus bahkan event-event yang diselenggarakan oleh universitas maupun oleh mahasiswa. Jadi selama ada sangkut paut dengan lingkupnya Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jember itu aku tulis seperti itu. Kalau masalah hobi tadi kan disinggung menulis ya. Nah, juga aku di tahun 2020 awal itu aku juga baru nyemplung ke foto sama video sih sampai sekarang. Kayak gitu.
Oke, itu teman-teman latar belakang dan pengalaman yang sangat luar biasa dari narasumber kita yaitu Mas Zainal Arifin Asidik. Mas Zainal Arifin Sadik. Nah, kalian kalau ada yang ditanyakan soal jurnalis, menulis, berita di media dan sebagainya, bisa langsung guys tanyain ke Mas Zain ini. Kan Mas ya? Betul. Langsung aja. Oke, sebelum itu aku mau recap kasus dulu nih guys. Oke, biar semua kronologinya ya. Amsal Sitepu ini videografer direktur CV Promised yang menggarap proyek pembuatan sekitar 20 video profil desa di Kabupaten Karo periode 2020 sampai 2022. Dan dengan tarif sekitar 30 juta rupiah per desa. Nah, auditor inspektorat menilai harga wajarnya cuma sekitar 24,1 juta nih Mas Zain. Sehingga muncul dugaan markup atau penggelembungan anggaran dengan taksiran kerugian negara sekitar 220 juta rupiah. Nah, lalu Amsal didakwa dengan pasal 3 yaitu jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan dituntut dengan 2 tahun penjara plus denda sekitar 50 juta rupiah. Nah, yang menarik dalam persidangan sempat terungkap bahwa komponen jasa kreatif seperti ide, editing, cutting, sampai dubbing atau voice over ini dinilai 0 rupiah oleh auditor. Nah, ini yang bikin publik terutama pelaku industri kreatif geram. Tentu. Kasus ini juga sampai dibawa ke rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Ada dugaan intimidasi selama penahanan dan akhirnya Pengadilan Negeri Medan memutus bebas Amsal. Bahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sampai minta maaf kepada DPR soal kegaduhan penanganan kasus ini. Nah, Mas Zain, kalau dari sudut pandang jurnalistik, apa yang bikin kasus ini meledak secara pemberitaan? Oke, kalau dari sudut jurnalistik, seperti yang kita tahu ya, di Indonesia itu kan sering sebelum kasus si Amsal Sitepu itu kan sering ada berita-berita kalau kurangnya apresiasi terhadap bidang industri kreatif, terutama di pembuatan video, bahkan sampai foto. Itu minim banget supportnya dan bahkan tidak dihargai. Itu udah rahasia umum lah, semua orang tahu ya terkait itu ya. Nah, mungkin berangkat dari sana, aku rasa akhirnya banyak orang itu relate dengan keadaannya si Amsal Sitepu karena yang divonis itu tadi yang bukan yang divonis ya, yang diduga markup itu yang RP0 tadi itu kayak jasa konsep, terus ide, editing, cutting, terus sama voice over yang katanya RP0 itu. Nah, itu akhirnya buat relate kepada beberapa teman-teman pelaku industri kreatif karena berasal dari sana ya akhirnya merasa wah senasib nih sama aku nih gitu kan, senasib nih sama aku nih. Nah, itu kalau di jurnalistik itu akhirnya kalau kita bedah ya, itu pembaca memiliki keterikatan emosional karena mereka merasa satu nasib seperti itu. Jadi emang itu bisa meledak ya, satu karena emang kasusnya agak gak masuk akal ya menurut gue ya, agak masuk akal. Yang kedua karena ada rasa sharing emosi yang sama antar si Amsal dengan pembaca beritanya seperti itu, makanya bisa naik banget tuh. Oke, baik. Berarti emang banyak sekali yang senasib dengan si Amsal ini ya Mas ya. Di luaran sana videografer, entah fotografer atau sinematografer dan sebagainya. Tapi gini Mas, apakah kasus ini dengan diduganya markup atau penggelembungan dana senilai 30 juta tadi itu di batas wajar atau memang harga pembuatan profil desa itu gak nyampe segitu? Oke, kita untuk ini kan akhirnya ngomong budget ya.
Nah untuk budget itu kan sebenarnya tergantung juga di lokasi ya, di lokasi tempat company profile itu dibikin kayak gitu. Pasaran di sana seperti apa itu baru ketemu kan. Tapi emang kalau menurutku di angka 30 itu ya wajar, maksudnya itu harga yang wajar untuk company profile, bahkan bisa dikatakan bisa lebih seharusnya kayak gitu, bisa lebih. Karena company profile itu bukan sesuatu yang murah kalau menurutku ya. Bukan sesuatu yang murah karena di sana emang tadi itu ada ide, terus bagaimana kita mengangkat visi dan misi dari sebuah company itu biar dia itu selaras dengan visual yang ciamik ya mungkin ya. Nah kayak gitu, itu sesuatu yang sulit menurutku. Dan jelas produksinya juga bukan yang produksi sehari jadi gitu. Kalau kita ngomong produksi kan ada 3 tahapan ya, praproduksi, produksi, sama pasca produksi, kan seperti itu ya. Nah praproduksinya aja kayak konsep, terus pitching ya, pitching idenya itu kan udah makan waktu berhari-hari dan makan apa ya, makan tenaga buat mikir ya, waktu janjiannya kan gitu ya, sampai akhirnya konsep itu di ACC. Bahkan di produksinya pun aku rasa gak mungkin dalam sehari gitu. Untuk cakupan desa ya, kan pasti ada yang menempatkan waktunya juga, ada yang butuh syuting pagi, ada yang butuh syuting sore, ngejar mataharinya pas waktu soft apa enggak kan kayak gitu ya, gak mungkin dalam waktu sehari. Belum pasca produksinya ini editing ya kalau teman-teman tahu ya. Nah di editing sendiri juga nggak secepat itu gitu, nggak secepat itu karena kan tetap ada tahapan revisi di sana. Jadi ya aku rasa wajar-wajar aja. Atau juga company profile itu bukan kerjaan yang dilakukan sendiri kok, itu pasti bertim gitu kan. Jadi emang dari 30 juta itu nanti kan bisa dibagi kan sama tim-tim yang bantu si Amsal Citepu itu. Oke, berarti dengan biaya 30 juta itu pun masih dibilang murah ya Mas ya dalam pembuatan company profile, karena perbedaan masing-masing desa atau wilayah itu relatif ya Mas ya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Karena memang yang mahal bukan cuma di videonya Mas. Ada ide, ada tenaga, ada waktu yang harus dibayar juga kan. Lalu kita bahas ke framing media nih Mas, dan angle pemberitaan. Saya perhatikan judul-judul berita soal kasus ini macam-macam, tentu karena adanya perbedaan pandangan lah atau perspektif. Okay. Ada yang framingnya apa, kriminalisasi pekerja kreatif, ada yang lebih netral soal dugaan korupsi dana desa. Menurut Mas Zain, gimana proses framing ini terbentuk dan apa dampaknya buat persepsi publik? Oke. Ini aku kalau ngomong istilahnya bolongnya media di Indonesia ya. Maksudnya ini mungkin akhirnya akan jadi masukan buat teman-teman yang kerja di media yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, bolongnya di media Indonesia itu masih banyak media itu yang meliput sesuatu itu tergantung dengan viralitas. Jadi yang viral apa mereka tetap meliput. Nah kalau di kasusnya si Amsal ini kemarin itu kan masih belum divonis kan, belum divonis, tapi framing di pemberitaan itu kan seakan-akan dia sudah divonis seperti itu kan. Yang mana ternyata setelah kita telusuri dari ceritanya si Amsal, dia itu karena hasil framing dari berita itu tersebut divonis, dia akhirnya mendapatkan banyak kerugian. Salah satunya mundurnya investor dari buat bikin kantor baru PH-nya dia, production house-nya dia. Akhirnya kan mundur tuh investor karena keburu kena berita framing yang kayak gitu. Nah, terus juga kan juga jelek kepada personal branding orang tuanya. Kalau kita ketahui ceritanya si Amsal itu ternyata, saya lupa ibu bapaknya ya, itu kerjanya di gereja ya, tokoh pemuka agama kayaknya ya, tokoh pemuka agama yang dimana ketika tahu beritanya anaknya ternyata diduga melakukan markup, itu kan akhirnya jadi omongan jelek sendiri tuh buat buat istilahnya branding ke keluarganya si Amsal juga gitu. Nah jadi kayaknya teman-teman di media tuh harus hati-hati ya kalau nulis ya. Kalau bisa ketika nulis itu istilahnya ya, dipikir nggak cuma ngejar viralitasnya doang. Emang bener ketika kayak gitu tuh cepat naiknya,
cepat naiknya tuh ketika bilang divonis gitu cepat, apalagi vonisnya dengan dugaan-dugaan yang gak masuk akal gitu cepat. Cuman tolong dipikirlah dampaknya, kalau emang belum divonis jangan ditulis seakan-akan itu divonis, seperti itu. Dan juga emang beberapa media itu senangnya bentur-benturan ya. Jadi kan emang akhirnya muncul banyak framing ya. Itu emang kayaknya kalau menurutku emang kompetisi media ya. Jadi kan ketika ada media A memberitakan salah satu framing A ya, framing pro Amsal misalkan ya, ada pasti yang framingnya itu kontra. Ya semua itu lagi-lagi cuma ngejar traffic. Ya emang nggak bisa nggak bisa bohong juga ya. Media itu kan juga hidup dari traffic juga. Cuman ya itu kan kalau di jurnalis kan kita diajarin untuk cover both sides ya. Jadi dari dua pihak itu kita telaah lagi sudut pandangnya seperti apa. Jadi emang harus menyeluruh seperti itu. Oke, menarik banget ya Mas ya pembahasan ini, karena memang dampaknya yang luar biasa ya Mas ya. Gak kaleng-kaleng soal dampaknya ke publik, terutama buat karir beliau dan investor-investor pada kabur kan. Jadi dia. Tapi gini Mas, orang Indonesia ini kan terkenalnya sama FOMO. Ya. Betul. FOMO kan. Misal ada berita soal Amsal Sitepu dinyatakan benar. Nah, orang Indonesia ini pasti ikut-ikutan nih pro kepada Amsal Sitepu. Dan ketika berita memberitakan berita Amsal Sitepu ini yang negatif atau kontra, semua yang pro tadi itu ngikut-ngikut kontra. Nah, ini menjadi PR gak sih Mas buat seorang jurnalis atau pembawa berita gitu di media? Betul. Emang apa ya? Aku bilangnya netizen ya. Netizen kita itu emang FOMO. FOMO banget. Ketika lagi ramainya A, mereka akan berbondong-bondong A. Kayak seakan-akan mereka itu maaf ya, bukan bermaksud untuk merendahkan ya. Cuman mayoritas netizen kita tuh kayak domba yang digembala. Kalau menurutku ya. Jadi kalau gembalanya ke sana ikut ke sana, gembalanya ke sini ikut ke sini. Ya itu makanya juga apa ya, kalau aku agak out of topic ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang main thread kemarin, itu kan sempat rame terkait Ferry Irwandi sama Zen RS, kalau tahu. Zen RS. Oh enggak tahu. Jadi akhir-akhir ini juga lagi rame tuh terkait apa ya, adu opininya Ferry Irwandi sama Zen RS. Yang dimana waktu itu akhirnya pertama itu orang-orang bela si Ferry, terus tahu ternyata kalau dibalik thread akun opini apa ya, aku lupa nama akunnya. Pokok nama akunnya bukan nama akunnya Zen RS. Dia pakai nama akun kayak opini apa gitu, aku lupa. Nah, ternyata diketahui itu Zen RS yang dimana itu penulis senior, dia udah hatam buat nulis Malaka ya. apa Madilog itu, Tan Malaka itu. Nah, akhirnya orang-orang pada belain Zen RS gitu kan. Kan lucu ya, maksudku emang ya mungkin ini apa ya, karena juga literasi ya mungkin ya. Kan kita tahu sendirilah Indonesia kalau masalah peringkat literasi ya sangat-sangat rendah ya. Rendah sekali. Jadi ya kalau tugasnya jurnalis ya itu kalau udah tahu mayoritas netizen kita tingkat literasinya emang serendah itu, ya tolong jangan dibenturkan. Akhirnya kan jadinya konflik horizontal toh. Netizen musuh netizen gitu kan. Karena memang sekarang jurnalis pada banyak yang cuma target viralnya ya Mas ya. Gak target soal akuntansinya atau aktualisasi atau ketepatan beritanya. Jurnalis gak melihat itu sekarang. Yang penting viral, upload, rame, medianya, wes gitu kan Mas. Betul. Kadang kayak gitu itu bukan dari jurnalistiknya. Bukan dari jurnalistiknya, bukan dari wartawannya, sorry. Bukan dari wartawannya. Kadang wartawannya itu apa ya, dia itu paham terkait hal itu, dia itu menulis kayak gitu, cuman ketika nyampe meja editorial itu bisa berubah karena mungkin pemilik medianya nggak suka kan, kayak gitu. Kok kayak gini nih yang diliput, ubah kan gitu kan. Itu kan ya kita harus tahu lah, teman-teman mungkin juga sebagai anak komunikasi kan tahu lah kalau ternyata media zaman sekarang ya buktinya ada yang memihak ke beberapa golongan seperti itu. Makanya kan
sempat muncul media-media yang crowdfunding ya, media-media yang dia itu operasionalnya hasil dari iuran orang dari media sosial kayak gitu. Kalau teman-teman tahu ya, ada yang seperti itu. Jadi ya balik lagi, terkadang kalau ngomong wartawannya dia itu idealis buat menyampaikan sesuatu yang fakta, ya emang banyak sebenarnya di lapangan, cuman ketika nyampe meja editorial itu berubah karena ada keberpihakan dari pemilik media seperti itu. Nah itu yang repot. Jadi teman-teman sebagai netizen juga kalau sekarang baca berita itu harus hati-hatilah kalau menurutku ya, harus cermat lah, harus dicari beberapa sumber yang lain kayak gitu. Berarti emang tugasnya seorang jurnalis ya harus benar-benar cari berita yang aktual, faktual, dan dapat diterima oleh masyarakat kita ya Mas ya, yang yang minim literasi lah gitu kan. Nah ngomong-ngomong soal itu nih Mas, ini kan kasus yang statusnya masih dalam proses hukum pada waktu kemarin, waktu ramai diberitakan lebih tepatnya, ada prinsip praduga tak bersalah. Menurut Mas Zain, apakah media kita sudah cukup disiplin soal ini? Soal apa nih? Soal status proses hukumnya itu. Oh iya, oke. Beberapa media ada, aku rasa ya, kalau ngomong proses hukum ya, beberapa media itu lagi-lagi mereka nge-framing sesuatu yang disukai oleh netizen. Aku nggak tahu, maksudnya ketika wartawan nulis di lapangan sama yang masuk di meja editorial itu akan seberubah apa tulisannya, aku nggak tahu ya. Cuman hasil akhirnya munculnya adalah sesuatu yang disukai netizen. Nah, contohnya di kasus Amsal kemarin itu justru banyak yang menulis terkait apa yang disukai sama netizen. Contohnya nih yang jarang ke expose ya, itu terkait kan ini, itu kan dugaan markup itu muncul dari auditor. Ternyata auditor itu setelah diusut ya, itu dia itu dugaan itu muncul dari orang Kementerian Kominfo seperti itu. Nah, yang dimana orang itu yang memberikan rekomendasi itu, yang ngasih masukan itu, ternyata gak dipanggil pas waktu sidang gitu. Itu kan harusnya apa ya? Itu kan harusnya media tuh harus menyeluruh ya, harusnya menceritakan itu juga. Yang dimana itu ada satu kejadian yang bolong sebenarnya kalau teman-teman ketahui gitu. Nah, makanya apa ya? Teman-teman itu kalau ketika baca sesuatu di berita itu coba jangan menelan mentah-mentah, soalnya ketika yang udah ditulis itu ya emang sudah framingnya didesain untuk mayoritas netizen suka gitu ya, karena balik lagi mereka ngejar traffic seperti itu ya. Ada bolongnya sih akhirnya pada media itu, banyak sih bolongnya kayak gitu. Tapi aku yang bikin penasaran lagi nih Mas Zain kan sebagai, aku bilang ya pengalaman jurnalistiknya sangat luar biasa. Sekarang apakah ya Mas ya, jurnalistik ini ada tekanan atau pressure dari pemerintah? Rada pinggir jurang ya. Ada sih, karena aku melihat beberapa media itu akhirnya ya dalam 1 tahun terakhir ya, itu kerasa sih. Dalam 1 tahun terakhir itu beberapa media akhirnya kelihatan tidak terlalu mengkritik pemerintah. Aku lihat ya. Nah, masih ada media berita yang vokal-vokal masih ada, tapi 1-2 beda ketika dulu itu hampir semua media itu bisa vokal sewaktu-waktu. Kalau sekarang kalau kita lihat ya, yang vokal media itu lagi gitu. Nah, yang lainnya kayak seakan-akan media cuci tangannya pemerintah kalau aku ngomong ya, kayak gitu. Nah, aku nggak tahu di balik itu apa ada dililan atau seperti apa, aku nggak tahu ya. Cuman ya balik lagi hidup di era kapitalisme ya. Kan kalau teman-teman tahu sekarang kan media mati juga karena kapitalisme ya. Karena ada keberpihakan dari pemilik media, itu akhirnya media itu jadi mati karena mereka tidak lagi menyampaikan fakta. Mereka tetap menyampaikan fakta, tapi ada fakta lain yang tidak diungkap, seperti itu. Jadi fakta yang kiranya itu menguntungkan untuk beberapa pihak, kayak gitu. Nah, itu PR-nya yang sekarang. Ibaratnya ada fakta, tapi di dalamnya masih ada fakta lagi nih Mas yang disembunyiin gitu kan? Iya, betul.
Karena kan aku pernah baca Mas, misal ada berita besar, nah berarti ada berita yang lebih buruk lagi yang disimpan di belakang berita besar ini. Itu Betul. sengaja emang diberitakan karena emang berita itu yang udah gak penting bagi mereka gitu. Ada fakta yang lebih dalam lagi yang buat mereka reputasi, aku nyebutnya ini sih Mas, elit lah, Ya, ya. elit gitu kan. Mereka memberitakan fakta, memang berita besar, tapi berita itu tuh udah gak penting-penting banget di media. Tapi ada fakta yang lebih bahaya lagi di dalamnya yang mereka masih sembunyikan sebenarnya gitu. Ya, betul. Nah, makanya kan ada istilah fenomena pengalian isu ya kalau di pemberitaan. Ya, emang seperti itu. Terkadang ada kejadian besar, terus ternyata ada berita yang tidak terlalu penting tiba-tiba naik. Gitu. Itu sengaja buat menutupi fakta lain yang lebih besar. Ya, emang seperti itu. Kayaknya aku rasa kalau netizen sekarang udah pintar ya baca pola itu ya. Sekarang biasanya kalau komen-komen TikTok tuh ada berita-berita, ini mah udah pengalian isu buat tutupin berita yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Emang sekarang alhamdulillahnya netizen kita udah pada pinter-pinter nih Ya, ngomongin di media kan. aku lihat netizen kita pinter-pinter. Gen Z itu Semua, terutama. iya. Keren. Semoga Gen Z menjadi contoh buat generasi selanjutnya, karena memang generasi sebelumnya aku gak ngomongin keburukan, tetapi Gen Z ayo, dan Gen S, gen ke atas atau ke bawah, semoga kita bisa menelaah lagi berita-berita yang ada di media kita. Dan aku pengen dapat sumber nih Mas, sumber atau dan verifikasi data. Salah satu yang bikin aku penasaran juga, angka kerugian negara kan jadi rebutan ya. Itu poin penting di situ. Ada yang bilang 202 juta rupiah dan ada juga pemberitaan yang menyebut angka restitusi ratusan miliar. Dari sisi jurnalistik, gimana idealnya media menyikapi data-data yang berbeda-beda dan berpotensi membingungkan halayak publik? Oke. Memang kalau di kasus ini ya emang penyedia datanya agak jelas gitu. Di kasus ini ya, sorry itu saya, penyedia datanya nggak jelas. Data 202 itu kalau nggak salah muncul dari yaitu Kementerian Kominfo itu ya, muncul dari sana, yang dimana auditor inspektorat itu dapat angka itu dari sana, harusnya segini gitu. Nah, tapi apa ya, orang yang menyebutkan harusnya seperti ini tuh itu nggak mau hadir gitu. Gimana cara dapat datanya kalau kita nggak mau hadir. Nah, ketika kita kepentok seperti apa ya, keterbatasan data seperti ini, nah itu perlu dijelaskan akhirnya dalam pemberitaan. Data itu yang ada itu nggak boleh ditutup-tutupi ya, tetap dijelaskan. Cuma tolong data itu dijelaskan. Kalau 202 ini dari mana? Ketika di breakdown kita nggak bisa nge-breakdown karena penyedia datanya tidak ada atau penyedia datanya keberatan untuk mengungkapkan itu harus disampaikan tuh. Nah, yang dimana cara menyampaikannya juga itu kalau bahasanya itu ya jangan bahasa-bahasa yang berat, karena kita tahu pembaca media itu nggak semuanya memiliki kemampuan literasi yang baik seperti itu. Kalau istilahnya, kalau kata anak-anak zaman sekarang pakai bahasa bayi lah. Gitu. Nah, PR-nya juga adalah kayak gini ini biasanya apa ya istilahnya, misinformasi terus mispemahaman ya. Itu muncul dari berita-berita yang munculnya di media sosial, bukan berita yang muncul di web. Kadang-kadang berita di web itu udah cukup lengkap ya menurutku ya. Cuman justru ketika berita dari web itu dikemas ulang dalam bentuk media sosial baik di Instagram atau di TikTok ya, itu beritanya menjadi nggak lengkap. Kadang cuma judulnya aja. Kalau teman-teman tahu, nah ini nih kayak homeless media ya, fenomena homeless media ya. Kan ada homeless media tuh kayak apa ya, Creative Fox, tahu kan? Nah, sajian di sana kan rata-rata foto, judul, foto kotak putih judul ya. Nah, foto kotak putih, dalam kotak putihnya itu judul. Yeah. Nah, yang dimana kadang netizen kita itu cuma baca itunya aja. Bahkan ya apa ya, di captionnya itu sebenarnya dijelaskan meskipun nggak lengkap ya,
dijelaskan paling 2 paragraf atau 1 paragraf, habis itu baca selengkapnya di sini, kayak gitu kan. Nah cuman netizen kita itu masih dalam tahapan dia mengkonsumsi berita dari homeless media itu masih sebatas dari yang ada di gambar yang di judulnya itu. Nah itu apa ya, jadi PR-nya homeless media juga lah kalau menurutku ya. Mungkin bisa disajikan dalam bentuk karosel, mungkin di slide gitu kan bisa ya, nggak harus cuma satu postingan cuma foto sama judul, kayak gitu sih menurutku. Termasuk di TikTok juga seperti itu. Emang berat sih Mas PR-nya jadi apa namanya industri media gitu kan, terutama di jurnalistik. Memang sempat aku dengar juga dan aku baca time screen orang sekarang itu yang awalnya 9 detik itu jadi 6 detik sekarang. Sehingga orang-orang pokoknya kalau 6 detik pertama itu nggak menarik, scroll, skip. Nah, ini juga selaras menurut saya dengan yang tadi foto di Creative Fox atau di Volkatif kan biasanya. Kalau awalnya emang udah nggak menarik, orang juga gak bakal baca caption. Dan PR industri media sekarang bagaimana berita serumpun itu harus dirangkum menjadi satu paragraf yang dapat dibaca oleh netizen kita gitu kan. Sehingga ini emang ruwet lah menurut saya Mas ya. Iya emang ruwet. Kan itu fenomenanya namanya short attention span ya. Jadi emang apa ya, short attention span itu jadi mayoritas netizen kita ya seperti yang disampaikan tadi 3 sampai 6 detik pertama itu adalah waktu menentukannya mereka lanjut nonton konten ini atau enggak. Kan kayak gitu ya. Nah, itu adalah jadi PR-nya teman-teman yang bergerak di industri kreatif dan juga jurnalistik di saat ini menurutku ya. Jadi bagaimana caranya teman-teman itu bisa mengolah hook yang ngena, habis itu bisa menyampaikan sesuatu dengan singkat dan padat. Tapi lengkap gitu, jangan cuma singkat padat tapi ada yang hilang seperti itu. Jadi mungkin teman-teman sekarang mulai bereksperimen lah kalau menurutku. Mulai coba bikin hook yang kiranya di 3 sampai 6 detik pertama itu bikin orang betah buat nonton lanjut atau baca lanjut. Nah, setelah itu baru sampaikan sajian informasi yang mau disampaikan. Kayak gitu sih. Oke, ini menarik banget ya Mas ya. Apalagi kan tapi itu masih dibilang bisa dibilang mayoritas gak sih Mas netizen yang scroll-scroll gitu sekarang? Mayoritas banget. Mayoritas banget. Bahkan beberapa konten itu ada yang sebenarnya konten itu katakanlah nyarkas ya. Sarkas ya. Konten-konten sarkas itu tapi pesan sarkasnya itu gagal diterima sama mayoritas netizen. Aku itu aku nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin balik lagi emang ini pentingnya edukasi, pentingnya netizen itu bisa memahami literasi dengan baik ya. Nah itu sangat penting menurutku ya. Mungkin ya jadi masukan juga buat pemerintah ya. Tolong ya edukasi ini dipikirin juga gitu. Di sektor pendidikan tuh dipikirin juga. Karena buktinya banyak masyarakat kita tuh masih belum bisa memahami pesan secara utuh. Bahkan pesan yang bersifat sarkas aja mereka gagal menangkap itu gitu. Iya. Tapi apakah masih ada harapan ke depannya metode tragedi time screen ini ya yang dari 3 detik, 6 detik jadi 10 detik, 15 detik. Menurut saya masih ada harapan sih Mas. Karena saya lihat podcast dari Bapak Gita Wirjawan, Dr. Tirta, Raditya Dika, Malaka Project itu masih rame. Sehingga menurut saya memang masih ada harapan buat anak bangsa kita yang mana tidak terjadi lagi tragedi time screen 6 detik, 3 detik itu. Menurut Mas Zen gimana Mas? Iya, jujur aja aku punya harapan ya. Terutama, aku gak ngomong generasi di atasku ya. Aku ngomong generasiku, generasi Z sampai ke bawah. Maksudnya Alpha ya berarti, Z dan Alpha. Aku rasa sangat-sangat ada harapan. Kenapa? Karena aku rasa mereka kan sudah tumbuh dan besar di media ya.
Maksudnya tumbuh dan besar dengan adanya teknologi media. Beda dengan generasi atasku. Mereka tumbuh dan besar waktu itu belum ada media, sekarang ada media sosial seperti itu. Nah, yang dimana mereka juga sudah cukup kapok dengan dikerjain sama informasi-informasi yang gak lengkap di media sosial gitu. Makanya mereka akhirnya larinya ke yang lebih menyeluruh, mungkin di YouTube via podcast kayak gitu. Dan aku juga ngelihat justru trennya sekarang banyak apa ya misalnya influencer ya. Influencer itu ngasih tren positif melalui podcastnya. Ya balik lagi kayak Raditya Dika, Dr. Tirta itu, terus siapa sih? Si Nizar tuh. Tahu nggak? Siapa? Nizar. Aku lupa. Nizar, ya yang backgroundnya putih. Nah, ya. nah itu kan bagus tuh. Maksudku di sana akhirnya kan orang bisa lihat secara penuh ya gitu. Dan aku juga akhir-akhir ini ketemu sama Gen Z di bawahku, bahkan Gen Alpha di bawahku, mereka itu udah teredukasi dengan baik. Kayak aku waktu itu sorry out of topic ya. Aku pernah waktu itu lari ya. Kalau nggak salah aku ketemu anak SMP. Bocil nih laki, cowok, ketemu SMP, dia itu lari bawa water flask. Aku tanyain gitu, lari berapa kilo dek? Nyoba 15 mas gitu. Wih keren gitu. Iya mas, makanya ini aku nyiapin water flask biar hidrasiku bisa tiap 15 menit sekali gitu. Oh bahkan sampai bocil SMP kepikiran itu gitu loh. Di zamanku enggak ada seperti itu. Bahkan sekarang bocil SMP udah literasinya bisa dibilang bagus ya mas ya, dengan apa namanya barusan? Ya, literasinya termasuk bagus. Karena gini, aku rasa juga literasi itu bukan berarti informasinya semata-mata dari buku, enggak. Literasi itu informasinya bisa dari mana aja gitu. Bisa dari podcast, bisa dari media sosial, bisa dari buku, bisa dari ya nongkrong sesama teman ya, itu bisa. Jadi emang kemampuan literasi itu berkembangnya bukan cuma lewat baca buku kalau menurutku ya. Tapi emang di satu sisi baca buku itu penting. Kenapa? Karena di baca buku itu kita otak itu dipaksa untuk memahami kata per kata. Bahkan kita juga dipaksa untuk memahami apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Iya. Oke. Jadi buat para teman-temanku nih Gen Z dan ke bawah, mulai sekarang lah yang introvert nongkrong sama teman-teman, bergaul, baca buku atau lihat podcast yang bisa bikin kalian bermanfaat dengan mas di masa depan gitu. Oke, ini udah agak melenceng nih Mas Zen ya. Tapi sorry guys. Jadi kita masuk lagi ke topik kita. Kasus ini juga melibatkan pihak-pihak yang punya kepentingan berbeda nih Mas. Ya kan? Kasusnya si Amsal ini. Jaksa, auditor, DPR, pakar hukum, pelaku industri kreatif. Nah, bagaimana jurnalis ini idealnya menyeimbangkan suara-suara ini dalam satu liputan? Oke, ini agak repot ya, terus terang. Karena balik lagi ya, untuk menyampaikan satu kasus utuh itu panjang. Kayak tadi kan ada dari POV jaksa, POV dari desanya, terus POV dari si videografernya, terus POV DPR. Nah, buat menyamakan ini itu susah. Jadi makanya kalau teman-teman tahu ada media itu yang kalau pernah buka Al Jazeera ya, Al Jazeera News itu kalau tahu sajian beritanya itu bukan lagi judul diklik. Kan biasanya kalau berita konvensional yang di web itu ya, itu kan judul diklik, habis diklik itu kan muncul judulnya, muncul fotonya, beritanya, fotonya, beritanya, fotonya. Nah, kalau di Al Jazeera itu berita itu disajikan kayak modelannya Twitter atau thread. Thread bawahnya ada lagi, thread bawahnya ada lagi. Jadi seiring berjalannya waktu itu terus update. Meskipun fotonya masih belum ada ya, tapi tulisannya update terus. Jadi di mana orang itu kayak baca thread akhirnya. Gitu. Nah, menurutku mungkin model-model media seperti ini mulai bisa ditiru sama media-media yang ada di Indonesia, kayaknya gitu. Jadi kiranya bisa mengakomodir seluruh POV yang ada dari sebuah kasus. Dan metode pemberitaan seperti itu kan lebih ringkas dan lebih jelas ya Mas ya. Menurut Mas Zen dan juga menurut saya, berita-berita yang ringkas tapi makna dan tujuannya sama.
ya kan? Dan menarik juga sih Mas, karena setelah Amsal diputus bebas ya, ada istilah yang muncul di beberapa opini, yaitu ada yang namanya chilling effect atau efek dingin yang membuat pelaku industri kreatif kita jadi takut nih kerjasama dengan proyek pemerintah, ya kan? Nah, menurut Mas Zain nih, sejauh mana media berperan dalam memperkuat atau justru meredam efek semacam ini? Nah ini makanya aku bilang efek media itu sangat-sangat masif ya. Soalnya untuk memberikan kesan itu, bayangkan siapa yang nggak takut? Kayak aku aja awal berita naik itu akhirnya wah bahaya nih gitu. Wah bahaya nih, mikir-mikir nih kalau misalkan dapat kerjaan dari pemerintahan gitu akhirnya kan. Nah, gimana gak mau takut orang mereka apa ya, mengesankan, ngeframing berita itu kesannya seakan-akan ya Amsal sudah pasti divonis, sudah pasti dihukum kan, kayak gitu kan ya. Yang seharusnya nggak jangan seperti itulah. Kalau emang belum ya belum gitu. Kan apa ya? Tolong juga pengemasan judulnya. Nah, ya kan balik lagi hooknya. Lagi-lagi hooknya. Hook itu sangat penting ya teman-teman. Jadi makanya kalau nulis judul itu juga dipikir, karena tahu sendiri lah masyarakat kita kan tergantung dengan hook awal itu. Makanya kalau bisa hooknya ya jangan hook-hook yang framing seperti itu. Akhirnya kan banyak pelaku industri kreatif takut untuk bekerja sama dengan pemerintah gitu. Yang dimana ya pada akhirnya kan kita tahu si Amsalnya nggak kena kasus kan, aman kan seperti itu. Ya itu ya bayangin aja siapa yang nggak takut, orang itu kejadiannya udah tahun 2020 ya, 2020 terus udah beberapa tahun 2022 ya, 2000 ya, ya 2022 terus udah beberapa tahun kemudian baru diperkarakan, update lagi kan ya baru diperkarakan kan, gimana gitu, orang kan pasti takut kalau menurutku kayak gitu. Nah ya makanya tolonglah media tuh kalau bikin hook itu ya jangan yang asal traffic naik lah kalau menurutku. Berarti kalau bisa dibilang itu kan berita 2022 ya Mas ya, kasusnya 2022 kan, terus diangkat lagi kemarin-kemarin. Itu kan berarti masuk ke yang namanya malinformasi. Ya betul. Beritanya benar emang segitu, tapi emang sengaja buat diberitakan sekarang buat merugikan si korban ini. Betul, gitu kan. betul. Menarik juga. Setelah kita ini Mas, setelah putusan bebas gitu kan, ini nggak berhenti di situ aja. Ada permintaan maaf dari Kejati Sumut ke DPR. Ya. Karena memang ada desakan evaluasi terhadap jaksa yang menangani. Apakah media kita ini cukup konsisten mengikuti follow up kasus seperti ini, atau biasanya cuma ramai di awal lalu hilang di akhir gitu ya. aja? Enggak. Kalau aku menilai media kita masih di tahap apa yang viral gitu, apa yang viral. Jadi ketika itu sudah trafficnya gak terlalu naik, udah gak diberitakan kayak gitu. Contohnya ya kalau kita ngomong yang mungkin teman-teman bisa relate ya. Ini deh terkait dolar 18.000 mana? Sekarang udah redup kan karena trafficnya udah redup. Gitu. Padahal ya buktinya nggak kunjung membaik kan gitu. Nah itu juga PR-nya media sih. Tapi emang di satu sisi peran media itu menurutku ya, peran media itu juga menguntungkan bagi beberapa pihak. Soalnya gini, aku bayangkan ya, gimana kalau kasus Amsal ini nggak pernah viral? Apakah dia akan nasibnya sama seperti sekarang? Soalnya terkadang beberapa putusan jaksa itu rasanya aku bilang no viral no justice, gak viral, gak ada keadilan. Nah, kalau aku rasa kayak gitu, meskipun ya kita tahu Nadiem sudah viral seperti itu tapi tetap kena gitu ya. Nah bagaimana kalau misalkan gak viral sama sekali, kita gak pernah tahu nasibnya Amsal besok kayak gimana kan gitu ya. Apakah sama kayak sekarang apa enggak gitu ya. Jadi plus minus lah ya kalau menurutku. Iya itu kan balik lagi ke yang apa namanya FOMO ya kan Mas ya. Kemarin berita dolar naik, rupiah naik gitu, rupiah melemah. Semua orang pada bikin berita di SW, di SG, pada hujat presiden kita gitu kan, pemerintah kita ini gimana nih gak becus nih, Kementerian Keuangan. Karena memang
FOMO ini emang susah sih Mas. Susah Ya kan? Betul, susah banget. Karena tragedi seperti ini nih emang harus segera ditiadakan lah. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing kan. Betul. Bagaimana kita menyikapi berita tersebut. Lalu kalau harus disimpulkan nih Mas, ya dari kita awal bicara, awal podcast ini berlangsung sampai sekarang, apa pelajaran utama buat jurnalis dan juga buat pembaca dari kasus Amsal Sitepu ini? Oke. Untuk jurnalis, teruskan istilahnya idealisme menulisnya. Idealisme menulis sesuai kaidah jurnalistik itu tolong diteruskan. Tolong jurnalis itu masih menulis yang dia itu informasinya cover both sides. Both sides itu dari dua belah pihak. Itu tolong. Meskipun pada akhirnya nanti mungkin di meja editorial bisa beda, tapi tolong di jurnalisnya tolong itu diteruskan gitu. Karena aku yakin di luar sana masih banyak jurnalis yang dia itu idealismenya tinggi, masih menjunjung penulisan sesuai dengan kode pers etik jurnalistik gitu. Nah, untuk pembaca netizen, masa gak kapok-kapok kena berita yang hoax, iya, kena berita yang gak lengkap, misinformasi agak kapok gitu. Harusnya kan kapok ya, maksudnya tolonglah 2026 ini sekarang 2026, sumber informasi itu bisa dikulik dari mana aja. Tolong kalau ketika ada sesuatu yang lagi rame jangan langsung FOMO ikut-ikutan gerbong mana nih yang harus aku ikutin gitu. Nah, tolong dibaca dulu konteks keseluruhannya, baru kalian menilai, baru kalau kalian mau bersuara, monggo bersuara dengan logikanya kalian masing-masing, mana yang benar, mana yang salah gitu. Tapi kebanyakan netizen kita nih juga idealisnya tinggi Mas. Misal, jurnalis udah memberitakan berita yang benar, tetapi netizen tetap kekeh sama idealis mereka bahwa berita itu salah gitu. Nah itu yang agak rumit juga gitu kan. Ya itu repot. Karena aku rasa juga unsur fanatisme pada masyarakat kita ya. Kalau kita ketahui ya, tahu nggak kalau Indonesia itu pasti konflik horizontal antar netizen itu muncul saat pilihan presiden. Iya, betul. Ya karena mereka masih ada unsur fanatisme gitu. Nah, tolong fanatisme itu egonya diturunin kalau menurutku. Itu sih. Berkubu-kubu gitu kan. Tiap warga negara sendiri gitu. Nah, jadi itu guys kesimpulan dari Mas Zain tadi. Kalau dari jurnalistik mohon tetap dijaga idealisnya, kode pers, etika jurnalistik dan sebagainya dalam pemberitaan yang aktual, faktual dan dapat diterima oleh masyarakat kita atau netizen kita. Nah, kalau kesimpulan dari Mas Zain soal netizen kita terhadap berita, ayo kita harus turunin ego kita, turunin gengsi kita kalau kita ngerasa salah terhadap berita yang kita baca. Sehingga kita tidak bakal kemakan hoax lagi, misinformasi, disinformasi dan sebagainya. Oke, kita sudah di penghujung acara nih Mas Zain. Terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan ke pendengar podcast ini. Tentunya mereka akan dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Mas Zainil Arvin Sadik. Terima kasih Mas Dava. Buat obrolan yang insightful hari ini, buat pendengar, semoga episode ini bisa jadi bahan refleksi juga soal kita gimana mengonsumsi berita-berita hukum yang viral, biar enggak cuma ikut-ikutan framing, FOMO, tapi juga kritis ngelihat data yang ada di berita itu. Betul. Sebelum sampai jumpa nih, aku pengen ada kata-kata lah buat dari Mas Zain buat pendengar kita soal media saat ini, bagaimana Gen Z ke bawah deh. Kata-katanya gitu. Untuk Gen Z ke bawah, meskipun sekarang itu orang-orang seneng konflik horizontal ya, yang
isu antar gen dibentrokin lah, gak cocok lah, yang isu gender dibentrokin. Aku kesel kadang kayak kereta itu yang tabrakan kemarin ya. Yang dibentrokin apa gender, harusnya laki-laki di depan lah ya. Tolong. Itu agak kocak sih. Tolong. Itu udahlah, bukan waktunya kita tengkar antar netizen lagi kalau menurutku ya. Itu untuk netizen ya. Udah waktunya, kalian kan udah pinter-pinter nih, apalagi generasi ke bawah udah pinter-pinter ya. Nah tolong kalian sebagai generasi penerus bangsa itu ya, termasuk aku ya. Nah itu juga apa ya, tolong ya udah kalian utamakan logika dulu, kepala dingin, egonya diturunin kayak gitu. Nah untuk media ya aku no comment sih, karena aku nggak bisa nutup mata juga, karena mereka ya kapitalismenya seperti itu gitu. Nah mungkin temanku Squidward nih bisa jawab. Coba jawab dulu Squidward. Itu sih kalau dariku. Segitu aja mungkin dari kami berdua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga podcast ini bisa dapat bermanfaat buat pendengar kita di kehidupan selanjutnya. Terima kasih kepada Mas Zen juga yang sudah hadir diundang di podcast kita. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.